Oke, di sini kita akan mencoba menghitung jumlah atau nilai dari kuesioner masing-masing responden. Pertama, saya akan menjumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita sorot kolom dari C6 sampai G6, tutup kurung, enter. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya yang ini, untuk mendapatkan hasil yang lainnya cukup kita copy ke bawah. Oke, setelah mendapatkan semua nilai dari masing-masing responden, saya mencari rata-rata. Untuk rumus rata-rata saya menggunakan sama dengan average, buka kurung, kita sorot nilai, kolom nilai ini atau kolom jumlah dari H6 sampai H19, tutup kurung, enter. Oke, setelah mendapatkan rata-rata, saya mencari standar deviasi. Standar deviasi rumusnya sama dengan standar dev, buka kurung, kita sorot lagi dari kolom jumlah dari H6 sampai H19, tutup kurung, enter. Oke, setelah mendapatkan rata-rata dan standar deviasi, saya akan mengisi nilai interval kelasnya. Untuk sangat baik ini rumusnya lebih besar atau rata-rata ditambah standar deviasi, berarti kita untuk mencarinya di sini kita taruh selnya di sini dulu. Oke, rata-rata saya menggunakan penjumlahannya, saya menggunakan sama dengan sum, buka kurung, rata-rata ditambah standar deviasi, berarti kita sorot dari L24 sampai L25, tutup kurung, enter. Nah, setelah mendapatkan ini kita masukkan di sini, berarti lebih besar dari 11,57. Untuk berikutnya nilai interval kelas untuk yang baik, rumusnya rata-rata sampai tadi ini 11 kita dapatkan dari rata-rata ditambah standar deviasi, berarti rata-ratanya 9 sampai 11,57. Oke, ini nilai interval kelas untuk yang baik. Untuk yang ini nilai interval cukupnya, rumusnya rata-rata dikurang atau standar deviasi, berarti kita taruh lagi di sini selnya untuk mencari nilai pengurangan dari rata-rata. Jadi saya menggunakan rumus sama dengan dikurang ini rata-rata L24 dikurang L25 atau standar deviasi, kita enter. Nah, kita dapatkan nilainya. Jadi di sini kita isi dengan 6,427 sampai rata-rata atau 9. Nah, untuk nilai interval yang sangat kurang itu berarti lebih kecil dari 6,427. Nah, setelah mendapatkan interval, kita mencari nilai frekuensinya. Untuk mendapatkan nilai frekuensinya, saya menggunakan insert function, terus kategorinya pakai statistical, kita cari
Setelah statistikal kita dapat, kita cari countif. Ini kita oke. Nah, untuk mengisi kriteria range satunya, kita sorot lagi atau kita blok dari kolom jumlah atau nilai dari H6 sampai H19. Nah, kriteria satunya tadi sangat baik ini lebih besar dari 11,57. Kita enter atau kita oke. Nah, kita dapatkan nilai frekuensinya untuk sangat baik. Untuk frekuensi yang baiknya sama tadi, kita menggunakan insert function statistikal, kita cari countif. Oke, countif kita oke. Kriteria range-nya sama, kita ambil dari nilai atau jumlah dari kolom H6 sampai H19. Kriteria satunya ini berarti lebih besar dari 9 atau lebih besar dari rata-rata. Range keduanya kita ambil dari jumlah, kita sorot lagi. Oke, dari H6 sampai H19. Oke, kriteria duanya berarti ini kurang dari 11,57. Setelah itu kita oke. Nah, kita dapatkan nilainya 3 frekuensinya. Terus berikutnya ini cukup juga, kita sama penggunaannya, kita pakai insert function statistikal countif. Oke, kriteria range pertamanya sama, kita ambil dari jumlah atau nilai kolom nilai. Terus kriteria satunya berarti ini lebih besar dari 6,427. Terus kriteria range 2-nya sama, kita ambil lagi nilainya dari penjumlahan dari H6 sampai H19. Kriteria 2-nya berarti ini lebih kecil dari 9 atau lebih kecil dari rata ya. Kita oke. Nah, kita dapatkan nilainya. Setelah itu yang sangat kurang sama lagi, rumusnya statistikal, terus kita cari countif. Oke, range-nya kriteria satunya berarti ini lebih kecil dari 6,427. Enter. Oke, kita dapatkan lagi nilainya. Untuk menjumlahkan hasil frekuensi, kita pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kita sorot, tutup kurung, kita enter. Nah, kita dapatkan nilai jumlahnya. Nah, untuk persentasenya kita menggunakan rumus selanjutnya. Kita untuk mencari persentasenya, caranya sama dengan frekuensi ini atau kolom M18, kita bagi per jumlah dari frekuensi dikalikan 100. Enter. Kita dapatkan
presentasinya ini. Nah, setelah itu untuk mencari hasil yang lain, kita menambahkan dari M22 ini, kita tambahkan notifikasi dolar di sini. Oke, kita enter. Nah, nilainya memang tetap, cuman kita bisa mengcopy sampai bawah. Oke. Nah, di sini kita harus jumlahkan menggunakan sum, buka kurung, kita sorot kolom presentasinya, kita tutup kurung, enter, dan ini harus mendapatkan 100 ya, karena 100%. Oke. Nah, setelah itu kita mencari nah, berikutnya kita mencoba mencari data analisisnya atau contents-nya. Jika di sini kita masuk data, di sini belum ada data analisis, kita buka file, option, add-ins, analisis toolbar, kita go. Nah, kita checklist yang analisis toolbar. Oke. Nah, di sini langsung keluar data analisisnya. Kita klik data analisis, kita cari deskriptif statistik. Oke, kita okein. Input range-nya kita dari sini kita sorot lagi. Setelah itu untuk kita memilih kolom yang mau kita isi di sini ya, kita klik sini. Oke, setelah itu kita okein summary statistik. Setelah itu tinggal kita oke, ini kita dapat nilainya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.